Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan lab statistik bisnis pertemuan 12 asumsi klasis. Kelompok 2 terdiri dari Dedi Zakaria, Dio Petra Erlangga, Vela Marifatur Rohmah, Fitra Anggara Nur, Faisal Nurfadilah, Suci Dwistiani. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dio Petra Erlangga. Oke, yang pertama itu ada uji normalitas. Bisa dilihat dari tabel 11. Tabel berikut yaitu one sample Kolmogorov-Smirnov test. N-nya 10, keuntungan aset dan harga saham, normal parameter A, B-nya. Mean-nya dari keuntungan ada 1525,70 dan 100,230,90 dan 2129,50. Standar deviation-nya adalah 1669,723 dan 99657,586. Dan yang terakhir ada 1639,069. Yang selanjutnya adalah most extreme differences. Yang pertama adalah absolute, yaitu 0,275, dan asetnya juga 0,275, dan harga sahamnya adalah 0,240. Positifnya sama seperti yang tadi, absolut 0,275, 0,275, dan 0,240. Negatifnya adalah min 0,211 dan min 0,184, dan harga sahamnya min 190. Lalu ada Kolmogorov-Smirnov Z, yaitu keuntungannya 0,868 dan asetnya 0,871 dan harga saham adalah 0,750. Asim signifikan two-tailed, yaitu 0,438, 0,434, dan harga sahamnya 0,610. Yang A-nya adalah test distribution A is normal dan B calculated from data. Interpretasinya adalah variabel keuntungan nilai signifikan sama dengan 0,438 lebih dari 0,05. Artinya datanya terdistribusi normal. Variabel aset nilai signifikan sama dengan 0,434 lebih dari 0,05, artinya datanya tersebut berdistribusi normal. Dan yang ketiga adalah variabel harga saham. Nilai signifikannya adalah 0,610 lebih dari 0,05, artinya data berdistribusi normal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vela Marifatur. Yang selanjutnya tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test. N-nya pada unstandardized residual 10, normal parameter mean 0E, min 7, standard deviation 312,0947643, most extreme difference absolute 0,117, positif 0,108, negatif 0,117. Kolmogorov Smirnov Z 0,371, Simsik 2 Tailed 0,999. Interpretasi akan dibacakan oleh Suci Dwistiani. Interpretasi di sini adalah nilai signifikan pada residual yaitu 0,999 lebih besar dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa residual pada regresi tersebut berdistribusi normal. Artinya model regresi mengikuti distribusi normal.
Selanjutnya adalah uji multikolinearitas. Pada tabel koefisien terdapat 3 model, yaitu konstan, aset, dan harga saham. Unstandardized coefficient terdiri dari B dan standar error. B pada konstan sebesar min 553,838, B pada aset sebesar 0,008, B pada harga saham sebesar 0,587. Standar error pada konstan sebesar 190,718, standar error pada aset sebesar 0,002, standar error pada harga saham sebesar 0,009. Standardized coefficient yang terdiri dari beta, yaitu beta pada konstan sebesar 0, beta pada aset sebesar 0,494, beta pada harga saham sebesar 0,576. T pada konstan sebesar min 2,904, T pada aset sebesar 5,104, T pada harga saham sebesar 5,995. Signifikan pada konstan sebesar 0,023, signifikan pada aset sebesar 0,001, signifikan pada harga saham sebesar 0,001. Collinearity statistik terdiri dari 2, yaitu toleransi dan VEV. Toleransi pada konstan tidak memiliki nilai, toleransi pada aset sebesar 0,553, toleransi pada harga saham juga memiliki nilai 0,533. VIF pada konstan tidak memiliki hasil, VIF pada aset sebesar 1,876, VIF pada harga saham sebesar 1,876. Interpretasi. Pada tabel VIV, jika terdapat toleransi lebih besar dari 0,1, 10%, dan nilai VIV lebih kecil dari 10, maka data tidak mengalami multikolinearitas. Berdasarkan hasil, tidak ada yang mengalami multikolinearitas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fitra Anggraranur. Uji autokolerasi. Next. Run testnya. Pertama ada unstandard residual. Pertama itu ada test value minus 18.496,55. Cases test kurang dari test value 5. Cases test sama dengan test value-nya 5. Total case-nya 10. Number of runs-nya 6. Z-nya 0,00. Asymptotic 2 tailed-nya 1000. A median. Interpretasi nilai A asymptotic berada di atas 0,05, tidak terjadi autokolerasi antara residual. Uji heterokedasitisitas. Koefisien, pertama ada model, unstandardized coefficient, B, standard, dan standard error. Standard koefisien beta T sig. Pertama itu konstan, nilainya 193.506, standar errornya 105,645, standar koefisiennya 0, T-nya 1832, nilai signifikannya 110, lalu asetnya 0,01, standar errornya 0,01, standar koefisiennya 357, T-nya 726, sig-nya 491, harga sahamnya minus 0,09, standar errornya 0,55, standar koefisiennya 0,77, T-nya minus 157, signifikannya 880. Interpretasi hasil pada tabel koefisien variabel aset dan harga saham tidak ada yang signifikan. Model regresi tidak terdapat heterokadasitas. Slide berikutnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.